Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Anila Munahusnia NIM 19210093 akan menjelaskan materi fikih munakahah 2 terkait hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui hak itu adalah sesuatu yang diperoleh dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan. Nah, sebelum membahas terkait hak masing-masing suami terhadap istri atau hak istri terhadap suami, kita alangkah baiknya tahu hak bersama antara pasangan suami istri dan kewajiban bersama antara pasangan suami dan istri. Hak bersama pasangan suami istri diantaranya adalah melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, hak saling mendapat waris jika salah satunya meninggal. Misalnya istri meninggal maka suami menjadi ahli waris, dan sebaliknya jika suami meninggal istri menjadi ahli waris. Dan ketiga, anaknya bernasab jelas kecuali ketika mereka hamil di luar nikah. Nah, jika tidak ada akad yang pasti, kan tidak jelas nasabnya si anak itu kepada siapa. Yang keempat, hak diperlakukan dengan baik oleh di antara keduanya. Nah, untuk selanjutnya, kewajiban bersama pasutri. Hal ini telah diatur pada pasal 77 kompilasi hukum Islam. Bahwasanya ayat pertama itu menjelaskan tentang suami dan istri memikul kewajiban untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terus yang ayat kedua, wajib saling mencintai. Yang ketiga, wajib untuk memelihara anak dengan baik. Terus wajib untuk memelihara kehormatan sesama pasangan dan dapat mengajukan gugatan jika ada yang melalaikan kewajiban mereka. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas hak suami terhadap istri. Jika kita membahas hak suami terhadap istri, pasti terkait erat dengan kewajiban istri. Begitu juga jika kita membahas hak istri terhadap suami, maka terkait erat juga terhadap kewajiban suami. Nah, hak suami terhadap istri diantaranya yang pertama adalah ditaati oleh istri dalam hal kebaikan. Nah, ada hadis yang menyatakan bahwa ayyuma imro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, yang artinya jika wanita mati dan ridho pada suaminya, maka ia akan masuk surga. Nah, jika istri itu taat, kan suami ridho, jadi ia akan insya Allah masuk surga. Yang kedua, dihormati oleh istri. Rasulullah juga pernah menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadi sebab wanita paling banyak masuk ke neraka adalah kedurhakaannya pada suami atau tidak syukur pada kebaikan sang suami. Di hak yang ketiga, yaitu suami berhak dipelihara hartanya oleh istri dan kehormatan istri juga dijaga sebagai hak suami. Jadi kehormatan istri itu adalah hak suami. Dan harta suami itu berhak dijaga oleh istri. Nah, sebagai contoh, di mana kehormatan istri itu dijaga sebagai hak seorang suami adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah kecuali seizin suaminya, atau tidak bepergian kecuali dengan izin suaminya. Yang keempat, sebagai hak suami adalah disenangkan hatinya oleh istri, baik itu karena dia berhias, tidak bermuka masam di depan suami, selalu terlihat bahagia bersama suami, atau istri wajib ikut bepergian jika suami ingin mengajaknya. Dan hak suami yang paling terakhir adalah memiliki istri yang menganggap suaminya seperti itu. Menganggap suaminya ini sebagai pelindung, penganyom kehidupannya, dengan misalnya sesederhana istri itu meminta izin
untuk puasa sunnah dengan suami. Bahkan ada hadis yang mengatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun ia sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya, kecuali berpuasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberikannya, maka pahala bagi suaminya dan dosa bagi dirinya. Ia tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, sekian beberapa hak suami yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif dengan nomor induk mahasiswa 19210189. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ada yang dinamakan hak dan kewajiban suami istri, yang mana hak istri adalah kewajiban bagi seorang suami dan hak suami adalah kewajiban bagi seorang istri. Berikut adalah kewajiban suami atau hak terhadap istri. Yang pertama adalah mahar. Islam sesungguhnya telah memuliakan seorang wanita dengan mewajibkan kepada seorang laki-laki yang hendak melamarnya untuk memberikan mahar. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4. Mas kawin atau mahar untuk istri adalah kewajiban bagi seorang suami. Dan kewajiban itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun, termasuk juga suaminya. Yang kedua adalah nafkah. Dalam bahasa Arab, nafkah disebut dengan nafkah. Istilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai belanja dan kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pokok bagi seorang yang membutuhkannya. Seperti contoh, ketika seorang suami memberikan uang kepada istrinya untuk membeli barang belanjaan yang digunakan untuk memasak makanan yang dimakan setiap harinya. Yang ketiga adalah pendidikan dan pembelajaran. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin bagi wanitanya atau istrinya, karena Seorang lelaki yang baik akan membimbing istrinya untuk menjemput ridho Allah dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat adalah pemimpin dan melindungi keluarga. Karena seorang suami adalah imam bagi keluarganya, imam bagi istrinya, imam bagi anaknya, dan pelindung bagi keluarganya. Yang kelima adalah memperlakukan istri dengan baik. Berikutnya, kewajiban istri atau hak suami. Kewajiban istri terhadap suaminya adalah patuh dan memperlakukan suami dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, memberikan ketentraman pada suami. Hendaklah seorang istri berpenampilan menarik di hadapan suaminya untuk menyejukkan hati dan pandangan suami, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, yaitu memahami posisi seorang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Khadijatul Rizki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak-hak seorang istri atas suaminya. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama, seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf atau baik, sesuai dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19, dan bergaullah
mereka secara patut. Nah, maksudnya yakni dengan memberi nafkah dari usaha yang halal, lalu membimbing dan menasehati mereka dengan cara yang baik dan tidak mencelanya atau menghinanya. Nah, sabda Rasul ketika beliau ditanya mengenai hak istri atas suaminya, lalu beliau menjawab, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekannya, serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah." Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 1500. Nah, sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap istri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seseorang mukmin. Sebagaimana sabda Rasul, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 928. Lalu yang kedua, memaafkan kekhilafan istri dan kesalahannya. Rasul bersabda, janganlah seseorang mukmin membenci mukminah apabila ia membencinya karena ada suatu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai. Sahih Muslim nomor 469. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, berilah nasihat kepada wanita atau istri dengan cara yang baik, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya. Sedang jika kalian membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada istri dengan baik. Muttafaq alaih, Sahih Al-Bukhari nomor 5186 dan Sahih Muslim nomor 1468. Lalu yang ketiga, suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan melarangnya dari berpergian jauh, kecuali ia pergi bersama suami atau mahramnya, lalu melarangnya berhias diri kecuali di hadapan suaminya, lalu mencegahnya agar tidak berikhtilah atau bercampur baur dengan para lelaki yang bukan mahram. Nah, suami berkewajiban untuk menjaga dan memelihara istrinya dengan sepenuh hati. Seorang suami tidak boleh membiarkan akhlak dan agama seorang istri rusak, karena seorang suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Seperti sabda Rasul, lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sahih Al-Bukhari nomor 893. Lalu yang keempat, suami harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis taklim. Lalu yang kelima, suami harus membimbing istrinya dalam menjaga agama dan menjaga sholatnya berdasarkan firman Allah dalam surah Toha 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Lalu yang keenam, suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan istri di depan orang lain, karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga istrinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Nah, di antara rahasia suami istri yang merupakan rahasia yang benar-benar tidak boleh dibocorkan kepada orang lain, yakni hal-hal yang mereka lakukan di atas ranjang. Nah, Rasul melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu an,
bahwasannya pada suatu saat ia bersama Rasul dan para sahabat dari kalangan laki-laki dan para wanita sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama istrinya, atau adakah seorang istri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya? Nah, akan tetapi semua terdiam. Lalu kemudian Asma berkata, demi Allah wahai Rasul, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut. Maka Rasul bersabda, janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian ia menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya. Adabus Zifaf halaman 72. Lalu yang terakhir, suami harus dapat berlaku adil terhadap para istri jika ia memiliki lebih dari satu istri, yaitu dalam hal nafkah, memberi tempat tinggal, dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zalim, karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah. Sahih Sunan Ibni Majah nomor 1603. Demikian presentasi saya hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.